Hari ini tema kita berdamai dengan takdir. Dengan yang kamu sebut sebagai takdir buruk, Allah menarikmu dengan itu, tali-tali takdir menarikmu untuk membuatmu kembali kepada jalan yang sesungguhnya. Kenapa Allah melakukan itu? Tentu saja tak lain tak bukan adalah karena kasih sayangnya kepada kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Mak belajar bahasa Arab. Saya bahkan tinggal di Arab cukup lama di Yaman. Ibu-ibu sekalian, membuat saya cukup mengerti dengan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Dan di ayat yang tadi saya telah baca, walanabluwannakum, dan ini kalau mau diartiin ya, dan sungguh-sungguh pasti kami akan benar-benar. Tuh, double-double. Kamu gak bisa lari dari hal ini, kata Allah. Apa ya Allah? Walanabluwannakum, kami pasti benar-benar akan menimpakan kepada kalian semua ujian-ujian, cobaan-cobaan, hal-hal tidak menyenangkan, atau yang kita sebut sekarang takdir-takdir buruk dalam kehidupan, berupa minal khauf, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, bagaimana nasib saya nanti, bagaimana anak saya nanti, sekarang anak saya sakit, gimana besoknya, sekarang suami saya di PHK, bagaimana kami makan besoknya, sekarang kerjaan kami tertipu, bagaimana besoknya, wah ini hujan besar sekali, bagaimana kalau nanti terjadi badai, bagaimana kalau nanti terjadi tsunami, bagaimana kalau nanti walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Hidup kalian manusia, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Hidup kalian manusia, pasti kami akan timpakan kepada kalian rasa takut. Wal ju', kami akan berikan kepada kalian gak ada yang bisa dimakan, kelaparan, kekurangan ekonomi. Sehingga sekalian, kelaparan ini seringkali juga bukan hanya kelaparan dari sisi makanan. Ada banyak adik-adik nih, terutama para jones nih, jomblo-jomblo ngenes. Kelaparan dari makanan sih enggak, tapi kami lapar kasih sayang. Ujian dalam kehidupanmu, Dek, untuk kamu tidak memilih barang haram, untuk kamu tidak memilih pacaran, untuk kamu tidak memilih berzina. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin, termasuk dari jenis-jenis ujian. Naqs, ada yang dikurangi. Apanya yang dikurangi? Minal amwal, dikurangi hartanya. Asalnya kita punya, kemudian hilang. Asalnya harta melimpah ruah, kemudian bangkrut. Asalnya kita punya uang di tas kita, kemudian dompetnya hilang, tercuri orang, bahkan yang sudah ditaruh di bank, banknya bangkrut pula. Bukan barang mustahil. Allah kalau punya mau dikurangi harta kita, segala macam cara Allah dapat melakukannya. Amwal wal anfus, dan ini yang paling berat, dikurangi jiwanya, dikurangi nyawa orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita cintai diambil, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini ujian yang luar biasa besar ya Bu ya. Saya bulan November yang lalu, ibu saya meninggal dunia. Umi meninggal dunia. Rasanya kayak separuh dunia saya runtuh. Saya pikir tak ada pernah umur yang pas untuk seorang anak ditinggalkan orang tuanya. Sudah setua ini saya, ditinggalkan ibu saya, rasanya kayak jadi anak ayam kehilangan induknya. Hati luluh lantak. Saudariku sekalian yang saya muliakan, anfus dikurangin. Lagi sayang-sayangnya sama suami sakit kemudian meninggal dunia. Lagi sayang-sayangnya kita punya anak, lagi seger-segernya anak kita kecelakaan meninggal dunia. Ditinggal orang tua, ditinggal suami, ditinggal anak. Takkan fabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira buat hamba-hambaku yang mampu bersabar. Artinya mampu bersabar, mampu bertahan, memiliki kekuatan hati untuk tetap kokoh keimanannya, tak terpalingkan dari tujuan ia diciptakan. Merekalah hamba-hamba Allah yang sabar. Semua orang pasti diuji, Bu. Semua orang pasti diuji, Dek. Semua orang pasti diuji, Nek. Semua orang pasti diuji, teman-teman saudaraku sekalian. Tak ada sesiapapun hidup di atas muka bumi ini tanpa ujian. Makanya jangan kamu berdoa minta untuk tidak diuji. Ya Allah, jangan pernah uji saya ya Allah. Jangan pernah berikan permasalahan dalam kehidupan saya ya Allah. Itu kayak anak sekolah. Dia mau sekolah tapi dia nggak mau ikut ujian. Ya nggak bisa ada ceritanya kayak begitu. Pasti ada tuh. Ada ujian harian, ada ujian tengah tahun, ada ujian kenaikan kelas, ada ujian kelulusan. Kan begitu? Maka demikian pula dengan kehidupan, teman-teman saudara sekalian. Tidak akan pernah ada ceritanya, ada makhluk hidup di atas muka bumi ini yang tidak diuji. Bahkan kepada yang tidak beriman aja Allah uji, apalagi yang memang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapatkan ujiannya. Tapi tenang, ujian yang datang tak akan pernah melewati batas kemampuanmu. Allah Maha Tahu, Allah Maha Pandai, Allah Maha Mengerti. Anak sekolah SD nggak akan dikasih ujian anak SMA. Anak sekolah menengah ujiannya nggak akan sama dengan orang-orang yang kuliah. Semuanya disesuaikan. Karenanya Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak akan pernah satu jiwa dibebankan kepadanya beban yang tidak mampu dia pikul. Ustazah, tapi ada tuh orang suaminya selingkuh, dia masuk rumah sakit jiwa. Ada ustazah orang anaknya meninggal dunia, dia jadi gila. Berarti kan itu di luar batas kemampuannya ustazah kalau sampai seperti itu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, ujiannya sih dia mampu pikul, cuman dia salah jawab soal-soalnya.
Jadi masalahnya bukan di ujiannya yang di luar batas, akan tetapi dianya. Berbagai macam hal keruwetan dalam kehidupan dia. Dia bilang, hari itu dia bilang, guru, saya hari ini kesel sekali sama abang saya. Dia kemarin mukul saya. Sebelumnya lagi dia mengadu tentang bapaknya. Bapak suka sekali nyuruh saya. Saya kesel sekali sama bapak saya. Sebelumnya lagi dia mengadu tentang ibunya. Ibu tuh kalau sama saya kayaknya kasar aja, kalau sama yang lain enggak begitu. Terus seperti itu, selalu mengadu dan mengeluh tentang berbagai macam hal yang datang dalam kehidupan dia. Gurunya bilang, "Nak, besok saya kasih kamu pekerjaan, saya kasih kamu PR, bawa ember. Bawa ember, bawa gelas, bawa sendok, bawa garam." Sang murid meskipun gak mengerti, namanya murid kan, terhadap guru tuh seharusnya sami'na, saya dengar, saya patuhi. Seperti warga Merangin ini ya, saya bilangin jangan foto, gak ada yang foto. Karena tahu bahwa kemanfaatan ilmu sangat bergantung dari bagaimana kita melaksanakan apa yang dipesankan oleh yang menyampaikan ilmu tersebut. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai ilmu yang manfaat. Jadi sekalian, jadi dia bawa tuh semua yang diperintahkan gurunya. Besoknya gurunya bawa dia pergi ke dekat danau, ke dekat sumber air. Gurunya letakkan gelas tadi itu, dituangkan air, kemudian letakkan ember tadi itu, dituangkan air juga. Dia ambil sesendok garam, dia taruhkan di gelas, diaduk, kemudian dia bilang sama muridnya, coba minum nak. Dia minum, biar lengkap saya praktekkan. Muridnya hampir nggak bisa meminum air tersebut karena sangat asin. Gurunya nanya, gimana rasanya? Dia bilang, asin sekali guru. Kemudian diambil ember tadi itu, diletakkan air, ditaruhkan sesendok garam juga. Coba kamu minum. Diminum. Gimana rasanya? Asin, tapi tidak seberapa. Asin, tapi nggak kayak yang tadi. Gurunya kemudian melemparkan sesendok garam tersebut kepada mata air, kepada danau yang ada dekat dia gitu, sumber air gitu. Kemudian diambil satu gelas, dia bilang sekarang minum. Diminum. Asin kan? Enggak guru, enggak lagi terasa. Kata gurunya, nak, ujian yang datang dalam kehidupanmu, takdir buruk yang datang dalam kehidupanmu, Bu, Kak, Dek, seperti sesendok garam. Semuanya kira-kiranya kurang lebih begitu. Ada yang dari sisi dikasih penyakit, ada yang dikasih kesulitan, ada yang dikasih tertolak cinta, ada yang dikasih ditinggalkan orang-orang yang dia kasihi. Semua jenis ujian yang datang dalam kehidupan kita mirip saja dengan sesendok garam. Ketika ia dijatuh di tempat yang sempit, ia akan sangat terasa sekali. Akan tetapi ketika ia jatuh di tempat yang lapang, asinnya tak akan lagi terasa. Hatimu adalah tempat itu. Kalau hatimu lapang, ujian seburuk apapun tak akan pernah memalingkan hatimu dari rasa syukur. Ketika hatimu luas, ujian kehidupan tak lagi kamu rasakan.
Akan tetapi ketika hatimu sempit, sesedikit apapun takdir buruk dalam kehidupanmu, kamu merasakannya udah kayak kiamat aja udah. Suami ngomong kasar dikit, cerai aja dah. Tetangga bikin hajatan dia nggak diundang, dendam. Ada hal-hal sulit dalam kehidupan, dia pun kemudian begitu berat hati untuk dapat menerimanya. Maka teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, masalahnya bukan pada mengecilkan ujian, akan tetapi melapangkan hati dalam menerimanya. Maka bagaimana nih caranya berdamai dalam kehidupan kita? Berdamai dengan takdir buruk yang datang dalam kehidupan kita. Yuk kita bahas. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan. Yang pertama, teman-teman saudara sekalian, cara berdamai dengan kehidupan. Cara berdamai dengan takdir. Ya. Nomor 1, kamu harus selalu ingat bahwa pengujinya adalah Allah. Kamu harus selalu ingat bahwa penentunya adalah Allah. Harus selalu kamu mantapkan hati, kuatkan hati bahwa tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah, termasuk ujian yang sekarang kamu rasakan, takdir yang sekarang kamu rasakan begitu berat dalam hatimu ini, penentunya, muqaddirnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah jelas-jelasan mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha berkehendak, Maha menentukan segala sesuatu. Jadi kamu mesti ingat dulu, yang ngujinya Allah. Yang ngujinya Allah. Ibu, yang ngujinya Allah. Ketika ada orang yang kita cintai meninggal dunia, kita harus ingetin hati kita. Dia telah diambil oleh pemiliknya. Jadi bukannya kamu sibuk, kenapa dia bisa meninggal? Kenapa bisa terjadi yang seperti ini? Jauh lebih damai hatimu, teman-teman. Kalau kamu kemudian menerima takdir tersebut, kemudian mulai memantapkan hati dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepaskan semua pikiran, andai saja saya cepat bawa dia ke rumah sakit, mungkin dia nggak meninggal. Andai saja saya langsung bawa dia ke dokter, mungkin dia nggak meninggal. Andai saja tadi dokternya datangnya cepat, nggak kena macet, mungkin dia nggak meninggal. Lepaskan segala pikiran, andai nggak sama dokter yang itu, mungkin nggak meninggal. Ini malpraktek nih, misalnya. Lepaskan pikiran itu semuanya, ibu-ibu saudaraku sekalian. Kenapa? Karena jiwa hanya akan mati pada waktu yang telah ditetapkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal menjemput kalian, tak ada sesiapapun, tidak dokter, tidak rumah sakit, tidak tetangga, tidak siapapun, tak ada sesiapapun yang dapat memajukannya. Barang semenit pun tak ada sesiapapun yang dapat memundurkannya barang semenit pun.
semua hanya akan meninggal dunia di waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat ada saudarimu, keluargamu, orang tuamu, siapapun meninggal dunia, mulailah berdamai dengan takdir tersebut. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, dan milik Allah pasti akan kembali kepada pemiliknya. Anakmu miliknya Allah, dan yang miliknya Allah, tak ada kekuatan apapun bagi siapapun termasuk ibunya untuk bisa menahan sesuatu yang jadi miliknya Allah. Jadi sekalian saya muliakan, saya jadi ingat kisahnya Sulaim. Kisah satu dari kisah favorit saya tentang berdamai dengan takdir. Ada sahabat Nabi Muhammad namanya Sulaim. Nama aslinya Waisa. Jadi sekalian saya muliakan, dia adalah ibundanya Anas bin Malik. Sesudah suaminya meninggal dunia, anaknya mulai besar, Anas bin Malik dia titipkan kepada Nabi Muhammad, dihadiahkan kepada Nabi Muhammad, dia pun menjanda. Cantik, pandai. Nabi bahkan menyebutkannya sebagai min adka nisa'il Madinah. Salah satu dari perempuan Madinah paling cerdas, Sulaim. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi dia memutuskan untuk saya mendingan janda aja, saya bisa khidmah kepada Nabi Muhammad alaihissalam dengan apa yang bisa saya lakukan. Saya bisa masakin buat Nabi, saya masakin, saya bisa bersihin masjid Nabi, saya bersihkan, apa aja yang bisa saya lakukan buat khidmah kepada Nabi. Namun satu hari ada seorang lelaki Yahudi bernama Abu Tolhah melamar Sulaim. Abu Tolhah kebetulannya adalah seorang laki-laki Yahudi yang kaya raya. Sulaim berpikir, kalau saya menerima lamaran Abu Tolhah, namun mensyaratkan tentu saja dia harus masuk dalam agama Islam, ini keislamannya Abu Tolhah bisa sangat bermanfaat bagi Islam, bermanfaat bagi Nabi Muhammad. Bisa ikutan bantuin Islam waktu itu masih baru awal-awal. Jadi sekalian masih sangat perlu dana untuk bisa menjayakan Islamnya dari sisi finansial. Akhirnya Sulaim kemudian menerima lamaran Abu Tolhah dengan persyaratan Islam. Abu Tolhah pun kemudian mau masuk ke dalam Islam, dan tentu saja karena ia dalam didikan langsung Nabi Muhammad, imannya pun juga luar biasa cepat naiknya. Cuman masalahnya setahun 2 tahun menikah tak kunjung diberi anak. Di saat mereka sudah sangat menginginkannya, Allah kemudian beri kepada mereka kehamilan. Jadi Sulaim hamil sampai melahirkan seorang anak laki-laki yang lucu, cakep, bagus, sangat menyenangkan. Ketika anak ini lagi umur-umur lucu-lucunya, mungkin kayak 10 bulan begitu ya, setahunan lah gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, satu waktu Abu Tolhah yang memang adalah seorang pebisnis, dia harus pergi keluar kota untuk jualan, untuk bisnisnya dia, untuk berniaga. Dalam keadaan anaknya sakit. Abu Tolhah tuh udah kayak yang gimana ya, saya jalan gak nih Sulaim? Anak kita lagi sakit kayak begini. Oh tenang, serahkan aja semuanya kepada Allah. Enggak apa-apa, Abu Tolhah pergilah. Abu Tolhah pergi, dan itu
biasa makan waktu kayak semacam seminggu begitu. Teman-teman saya sekalian, besok harinya anaknya meninggal dunia. Sulaim terpukul, tentu saja. Sulaim berat hati diuji seperti itu. Tentu saja ibu mana yang siap kehilangan anak yang sangat dicintai. Apalagi bukan dalam keadaan yang sakit-sakit berat gitu, enggak juga gitu. Sakitnya enggak terlalu berat juga gitu. Memang ajal udah waktunya. Buat ibu-ibu yang bawa anak, yang di atas mungkin boleh mengkondisikan anaknya untuk tidak ribut sehingga tidak mengganggu konsentrasi yang ada di bawah. Betul begitu ya ibu-ibu ya? Ya. Kalau memang anaknya nggak bisa dikondisikan, boleh diajak keluar aja. Terima kasih. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sulaim meskipun berat hatinya, meskipun hancur perasaannya, akan tetapi ia adalah seorang mukminah, ia adalah seorang muslimah, ia adalah seseorang yang paham makna inna lillahi wa inna ilaihi, anakku milik Allah. Sekarang ia sudah diambil kembali kepada pemiliknya, maka tak ada bagiku kecuali mengikhlaskannya. Ia malah justru berpesan kepada keluarganya, tolong ya, jangan ada yang ngabarin perihal kematian anak saya kepada suami saya selain saya. Pada keluarga yang melayat gitu, beliau pesankan untuk tolong jangan ada yang kabarin kematian anak saya kepada suami saya selain saya sendiri. Dan alhamdulillah, memang zaman itu juga belum ada WhatsApp grup gitu kan. Jadi dia belum dapat pemberitahuan tentang anaknya yang meninggal itu tadi. Beberapa hari kemudian Abu Tolhah pun datang. Dan anak udah diurusin, dikuburin, sholatin dan lain sebagainya. Waktu suaminya pulang ke rumah, memang di jadwal yang Ummu Sulaim udah tahu suaminya akan datang malam hari, begitu kan ya? Pada hari ini gitu misalnya, malam Sabtu misalnya gitu. Jadi sekalian, Sulaim tahu itu ada jadwal kepulangan suaminya, dia pun mandi, berdandan, berwangi-wangi, bersolek. Dia pun memasak dengan masakan yang sangat disukai suaminya. Ketika suaminya pulang, mohon maaf teman-teman, dia pun segera merayu suaminya sampai mereka berhubungan intim. Suaminya sempat nanya, bagaimana kabar anak kita wahai Sulaim? Huwa ahda ma yakun. Huwa ahda ma yakun. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak kita dalam keadaan paling tenang. Sekarang dia sudah tenang, alhamdulillah. Suaminya pikir sekarang udah jauh lebih tenang, artinya udah sehat begitu kan. Jadilah ketika istrinya mengajak ke atas tempat tidur gitu ya, mereka pun melaksanakan apa yang biasa dilaksanakan oleh suami istri. Habis selesai kemudian mereka mandi, habis selesai mandi Sulaim hangat-hangatkan makanan, mereka pun makan berdua dengan lahap sampai ketika Abu Tolhah sudah kenyang secara zahir dan batin. Ini sampai dipikirkan sama Sulaim waktu yang paling tepat menyampaikan kabar duka. Bu, Kak, Dek, kita kadang menyampaikan kabar duka nggak mikir-mikir orangnya udah makan apa belum, kan begitu? Kadang-kadang orang menyampaikan kabar duka di saat lagi nyetir. Nah itu kan bisa oleng gitu kan, setirnya gitu. Bisa malah terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan gitu kan. Saudaraku sekalian saya muliakan, di saat semuanya sudah keadaannya nyaman, sang suami sudah kenyang secara zahir dan batinnya, Sulaim memberi kabar tentang hal ini dengan cara yang luar biasa indahnya. Dia bilang begini nih, Abu Tolhah, saya mau diskusi nih sama kamu Abu Tolhah. Kalau tetangga kita ada minjemin kita barang,
Habis berapa lama diambil balik tuh barang. Balikin gak ya Abu Talha? Abu Talha dengan santai bilang, ya balikin lah Ummu Sulaim, bukan punya kita. Tapi saya udah terlanjur sayang sama tuh barang Abu Talha. Kita udah terlanjur sayang sama itu barang. Kita seneng banget sama pinjemannya dia ini. Balikin gak Abu Talha? Balikin Ummu Sulaim. Boleh berat hati gak balikinnya? Ya gak boleh lah, bukan punya kita Ummu Sulaim, balikin. Dengan ikhlas, dengan rela. Kenapa gitu Abu Talha? Kan saya sayang banget, karena bukan punya kita. Itu hanyalah titipan, kalau diambil balik harus dikembalikan. Abu Talha, apalagi, bukankah anak kita adalah titipan dari Allah? Maksud kamu, ia sudah diambil kembali oleh pemiliknya, wahai Abu Talha. Sih, mintalah pahala dari Allah dan relakanlah. Abu Talha marah. Dia berdiri, kemudian bilang, jadi maksud kamu dari tadi anak kita tuh meninggal, dan kamu bisa-bisanya masak, kamu bisa-bisanya dandan, kamu bisa-bisanya ngajak saya ke tempat tidur. Dasar perempuan gak punya hati kamu Ummu Sulaim. Abu Talha keluar, dia banting pintu, dia keluar dari rumah, bingung mau kemana nih. Dia pun pergi ke masjid Nabi Muhammad SAW. Mungkin jam 11 malam, mungkin jam 12 malam. Malam udah larut, gak ada sesiapa pun di masjid. Dia bolak-balik, mau ngetuk pintu rumah Nabi, gak jadi lagi. Adab Abu Talha, adab. Para sahabat sangat menjaga adab. Meski dalam keadaan seperti apapun, dalam keadaan kacau, galau, gelisah yang luar biasa semacam apapun, tak akan pernah mereka mengganggu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ajarkan kepada kita adab yang bagus. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi Abu Talha mondar-mandir di dalam masjid sampai nungguin waktu subuh. Sahabat-sahabat mulai berdatangan, ketika Bilal naik ke atas menara untuk adzan, baru kemudian Nabi Muhammad keluar dari rumah beliau. Tentu saja beliau tahajud dan sebagainya di dalam rumah. Nah, beliau kemudian keluar biasanya sesudah adzan berkumandang. Sehingga sekalian, pas beliau keluar langsung Abu Talha nyamperin beliau. Ya Rasulullah, inna Sulaim qasiyatul qalb. Rasul, ternyata si Ummu Sulaim itu keras hatinya Rasulullah. Nabi sangat kenal sama Ummu Sulaim, teman-teman sekalian. Anaknya Anas bin Malik yang khidmah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tahu banget kalau Ummu Sulaim itu enggak keras hati. Gimana ceritanya Abu Talha? Ya Rasulullah, saya baru datang tadi malam dan ternyata anak kita tuh udah meninggal ya Rasulullah. Ummu Sulaim bukannya ngasih tahu kalau anak kita tuh udah meninggal, dia malah dandan, dia ceritain tuh semuanya tuh. Nabi dengerin aja sambil senyum. Habis selesai Abu Talha cerita, Nabi malah justru nanya, kayak godain gitu. Kata Nabi gini, awaqa'ta biha ya Abu Talha. Adakah tadi malam kamu sempat berhubungan badan dengannya, wahai Abu Talha? Iya Rasulullah, saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau anak kita meninggal. Kalau tahu kan nggak kuat hati juga gitu. Nabi kemudian berdoa 3 kali. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah kasih berkah pada malam kalian tadi malam itu. Semoga Allah kasih berkah pada malam tadi malam itu. Semoga Allah kasih berkah pada malam kalian tadi malam tersebut. Dari situ hamil. Dari malam itu hamil Abu Talha. Padahal sebelumnya mau punya anak itu susah setengah mati. Ini langsung hamil, Allah kasih ganti.
Berkat apa? Berkat hati penuh keimanan kepada Allah. Berkat hati yang paham bahwa semua adalah milik Allah. Ketika ada hati yang paham bahwa dia tidak pernah memiliki apapun, melainkan semua adalah titipan Allah, Allah pun memandang hati tersebut dengan pandangan penuh kasih sayang. Dan ketika Allah menyayangi seorang hamba, ketika Allah mencintai seorang hamba, wa idza sa'alani la u'tiyannah, kata Allah, ketika dia minta aku pun memberi padanya. Wa idza sta'adani la u'idzannah, ketika dia mohon perlindungan padaku, aku pun melindunginya. Allah karuniakan ganti di malam tersebut. Lahirlah anak sesudah 9 bulan, tentu saja anak perempuan. Jadi sekalian saya muliakan, satu-satunya anaknya Sulaim dengan Abu Talha. Dan punya satu itu aja. Karena memang Sulaim juga usianya waktu itu juga udah senja. Jadi sekalian yang saya muliakan, akan tetapi anak ini dewasanya dia menikah, punya banyak anak, di antaranya 10 anak laki-laki, semuanya hafal Quran, semuanya jadi ulama pada zaman tabi'in, semuanya menjadi orang-orang yang mulia dunia maupun akhiratnya. Berkah doa keberkahannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat hati yang penuh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, paham bahwa semua adalah milik Allah. Maka di saat datang takdir buruk dalam kehidupanmu, hal pertama yang harus kamu ingat adalah yang menentukan adalah Allah. Yang memberi takdir buruk tersebut kepadamu adalah Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, apapun bentuk dari takdir burukmu yang datang dalam kehidupanmu, tidak datang dari selain Allah. Semuanya hanya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, apapun bentuk dari takdir burukmu yang datang dalam kehidupanmu, tidak datang dari selain Allah. Semuanya hanyalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun untuk itu. Jangan pernah melihat anakmu sebagai semacam bekas dosa atau bekas kesalahan dari dirimu. Tak pernah ada yang begitu. Anak selalunya adalah hadiah yang Allah berikan bagi kehidupan orang tuanya. Saudara sekalian saya muliakan, dan itu haru biru sekali ketika disampaikan hal yang semacam itu, karena ada banyak di antara kita yang suka lupa gitu. Lupa bahwa anak kita tuh punyanya Allah. Banyak di antara kita nih yang kalau anak kita berprestasi, kita bilang, saya telah mendidiknya dengan berhasil. Saya telah mengajarkannya banyak hal. Saya telah mendisiplinkannya. Saya. Kita lupa makna inna lillahi wa inna ilaihi. Semua miliknya Allah. Anak ketika berprestasi, ia adalah miliknya Allah. Maka saat anakmu berprestasi, sebelum kamu mengutarakan bahwa ini adalah hasil didikan saya yang berhasil, jauh lebih baik bagimu untuk kamu berucap Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas anugerah yang telah Engkau berikan. Karena semua miliknya Allah. Saat anak dalam keadaan sakit, jangan panik ibu-ibu sekalian.
Segeralah ingat bahwa anakmu milik Allah untuk kemudian kalau ada hal yang bisa kamu lakukan dan memungkinkan, segeralah ambil wudhu. Segeralah ambil wudhu. Segeralah sholat. Saat sujudmu kamu sampaikan, ya Allah, dengan segala kelemahanku ya Allah, aku mohon padamu kekuatan darimu. Mengadulah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Ya Allah, anakku milikmu. Akan tetapi hati ini sangat menyayanginya. Karuniakanlah kepadanya kesembuhan. Karuniakanlah kepadanya kesehatan. Ya Allah, kembalikanlah kesehatannya. Karena saya belum mampu kehilangannya. Doa, minta sama Allah. Allah yang punya anakmu, ibu-ibu sekalian. Bukan kita. Bahkan terhadap harta yang kamu punya. Kamu lagi seneng nih, baru habis beli iPhone. Kamu mesti bilang sama iPhone kamu, iPhone, I love you. Akan tetapi kamu bukan milikku. Kamu hanyalah titipan dari Allah untuk aku pergunakan menjadi sarana yang memudahkanku menjalani kehidupan, urusan dunia maupun urusan agama. Kan begitu? Ibu-ibu kan banyak di sini nih yang hadir suka dengerin live streaming saya dari mana? Dari HP bukan? Suka pada dengerin di YouTube, suka pada dengerin live streaming saya di Instagram. Sekarang ini juga selain ibu-ibu yang hadir di tempat ini ada banyak saudari-saudari kita yang sedang mendengarkan saya di jam yang sama. Alhamdulillah ala nikmati HP. Alhamdulillah Allah kasih kenikmatan handphone. Kan begitu? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, maka kalau kita yakin bahwa handphone ini punyanya Allah, ia adalah dari Allah. Ketika ada sesuatu terjadi kepada HP-mu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. HP-mu hanya kamu biarkan ada di tanganmu aja. Jangan kamu masukkan ke dalam hatimu. Begitu seharusnya seorang yang beriman terhadap apapun yang dititipkan kepadanya. Semua milik Allah, bukan milik kita. Seperti yang pernah disampaikan seorang ulama gitu ya. Kita tuh sama barang-barang yang kita punya kepada orang-orang yang kita cintai, keluarga kita dan lain sebagainya, itu kayak tukang parkir aja. Bu, tukang parkir di Indomaret tuh. Ada mobil masuk, ada motor banyak. Dia nggak bangga. Dia nggak ada bilang, tuh liatin saya. Punya motor banyak. Ada mobil, keren. Ada motor banyak. Dia nggak bangga. Dia nggak ada bilang, tuh liatin saya. Punya motor banyak. Ada mobil, keren. Ada sepeda. Semuanya nih. Nih, liatin. Sekarang parkiran Indomaret saya penuh. Dia nggak pernah kayak gitu. Betul nggak? Seringnya malah tukang parkir itu, dan ini hal yang misterius. Kita kalau parkirin dia nggak ada. Pas giliran kita mau ngambil motor kita, baru dia datang entah dari mana. Untuk dapetin uang parkirannya. Itu sih di Jawa. Saya nggak tahu kalau di Jambi. Sama aja.
Teman-teman sih sekalian, lihatnya ada yang begitu? Nggak pernah teman-teman. Kenapa begitu? Di saat ada banyak di parkirannya, dia nggak bangga, dia nggak senang banget. Di saat hilang sampai jadi kosong, dia juga nggak sedih. Karena dia tidak pernah merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Hamba Allah banyak yang Allah jadikan kaya raya. Ada banyak hamba Allah yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan dalam materi, dalam ilmu, dalam keluarga misalnya. Akan tetapi hatinya tidak jatuh sombong. Hatinya tidak jatuh ujub, tidak suka pamer. Kenapa? Dia tahu persis bahwasanya semua yang ada dalam kepemilikannya tidak sungguh-sungguh dia miliki, semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu hal pertama yang harus kamu ingat. Yang kedua, berdamai dengan takdir. Yang pertama, caranya adalah dengan mengingat bahwasanya penentu segalanya adalah Allah. Yang kedua, kamu harus ingat apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik untuk dirimu. Apapun yang Allah tetapkan untukmu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada dirimu. Bapak, muka saya nih sama Allah nggak diciptakan cantik kayak bintang-bintang film, foto-foto model gitu. Ini kenapa nih hidung ala kadar? Kenapa alis juga nih modelannya gak aturan misalnya gitu. Sedikit sekalian saya muliakan, Allah tuh ngasih kepadamu yang terbaik. Bu, maaf. Wanita-wanita yang jadi perempuan yang menjual harga dirinya, perempuan yang istilah anak zaman sekarang open BO, cantik apa jelek? Kalau jelek nggak laku ya. Cantik. Jadi kalau kamu lagi ngaca, kemudian kamu lihat dirimu itu nggak seberapa cantik gitu, nggak cantik kayak orang-orang yang cantik-cantik itu, alhamdulillah, mungkin ini cara Allah untuk menjaga saya. Kalau kamu cantik banget, mungkin nggak jadi kayak begini. Kalau kamu sama Allah dijadikan cantik sekali, mungkin jadinya perempuan yang tidak terjaga di luaran sana itu, yang menanti transferan dari om-om. Mau begitu? Na'udzubillah. Bu, perempuan yang hati laki-laki mudah terpincut, mudah terfitnah, mudah terganggu hatinya, gitu ya. Bahkan membayangkan, yang dibayangkan sama laki-laki itu perempuan jelek atau perempuan cantik. Maka kalau kamu ngaca, kok saya nggak cantik ya, alhamdulillah, saya nggak jadi fitnah bagi kaum laki-laki. Apapun yang Allah tetapkan buat kita tuh yang terbaik. Sebab kalau mau nggak nyari gitu, semuanya nggak ada yang bagus, Bu. Semuanya nggak ada yang enak, Bu. Ibu-ibu sekalian, anak-anak yang masih sekolah berpikir, ya ampun capek banget deh sekolah, ntar kali ya kalau udah lulus sekolah enak. Mereka pun lulus sekolah.
Mereka nyari kerjaan susah. Ya ampun, ini kalau saya udah dapat kerjaan enak kali ya. Mereka pun kerja. Habis kerja capek. Aduh capek banget nih kerja. Kayaknya kalau udah nikah enak nih. Mereka pun nikah. Habisnya nikah, kalau ada anak enak nih. Ada anak. Enak Bu? Capek Bu? Capek. Kalau anak-anak udah gede enak nih. Anak-anak pun udah gede. Enak Bu? Selesai capeknya Bu? Habis selesai dulu jagain anak, sekarang mulai jagain cucu. Insya Allah. Kapan kita nih hidup enak kalau mau bicara begitu, ya kan? Yang gak punya suami, andai saya punya suami. Yang punya suami nih misalnya gitu ya, andai suami saya cakep. Jadi saya gak usah susah-susah nonton drama Korea. Punya suami cakep. Ya ampun, suami sih cakep sih ya, tapi gak kaya. Dia miskin, susah bener nih hidup saya. Andai saya punya suami kaya. Punya suami kaya dan ganteng. Ya ampun, tapi gak sholat dia. Sedih hati saya. Punya suami kaya, ganteng, sholat. Tapi ternyata suka main perempuan. Enak Bu? Gak enak juga. Gak suka main perempuan, tapi sakit-sakitan. Masya Allah, Masya Allah. Emang hidup ini saya lihat-liatin gak pernah ideal buat siapapun. Semua orang menjalani ujiannya masing-masing. Kamu hanya perlu tahu bahwa apapun yang Allah tetapkan untukmu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepadamu. Ibu-ibu, saudaraku sekalian yang saya muliakan, apapun aja yang Allah tetapkan, kamu dijadikan Allah nggak berlimpahan harta, itu yang terbaik untukmu. Belum tentu kalau kamu dijadikan Allah kaya raya, mampu menjalani ujian diberi kekayaan itu. Kamu bukan nggak jadi siapa-siapa gitu, bukan pejabat, bukan orang yang dikenal. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, itu yang terbaik untukmu. Apapun aja yang Allah tetapkan, itu adalah yang terbaik. Jangan sampai di saat kamu belum menikah, kalau udah nikah ya enak ya. Giliran kamu nikah, ya ampun, kepengen kayak dulu lagi. Jangan sampai kayak begitu. Jangan sampai di saat kamu belum punya anak, ya Allah, kapan saya punya anak? Di saat punya anak, ya Allah, ternyata berat banget punya anak. Jangan begitu gitu. Memang sih ibu-ibu sekalian, kita kalau lihat rumput tetangga kayaknya lebih hijau. Akan tetapi lihatlah dengan seksama. Meskipun rumputmu tidak hijau, akan tetapi ada pohon cabai, ada pohon tomat, ada yang lain-lain menghiasi sepetak halaman rumahmu itu. Maka daripada sibuk memastikan rumput tetangga apakah lebih hijau atau tidak, lebih baik kamu memaksimalkan lahan di depan rumahmu itu untuk kamu tanami pohon-pohonan dan kamu syukuri hal tersebut. Jadi teman-teman saya sekalian, kamu harus tahu bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Ada nih orang lagi duduk di bawah pohon cermek. Tahu pohon cermek gak? Atau kalau di ibu ada pohon kersen gak? Gak tahu ya? Ya pohon cermek lah. Itu kan Bu, pohon cermek itu pohonnya gede, buahnya kecil-kecil.
Dia sambil duduk di bawah pohon itu istirahat siang gitu. Dia mikir gitu, ya Allah nih salah ngatur nih. Pohon cermek, pohonnya gede begini, buahnya kecil bener. Pohon semangka, pohonnya kecil. Kecil banget merambat, buahnya gede-gede. Mestinya nih yang pohon segede gini buahnya semangka. Yang kecil-kecil itu buahnya cermek, baru pas gitu. Ini kayak nggak pas nih. Allah kasih nih nggak pas. Habis itu dia ngantuk. Dia ngantuk terus dia ketiduran di bawah pohon itu. Ada cermek jatuh satu. Jatuh tepat di atas kepalanya. Begitu dia kebangun kaget sama cermek itu, dibilang alhamdulillah ya Allah, cuma cermek, kalau semangka. Apa nggak masuk rumah sakit nih saya? Apapun yang Allah tetapkan itu mudah yang terbaik. Kamu hanya perlu berkata alhamdulillah. Di saat harta haram masuk dalam perutmu, kamu belikan makanan masuk dalam perutmu ini, selama makanan itu ada dalam perutmu, sholatmu tak akan diterima Allah. Selama ada makanan min nabata min suhtin fanaru aula bih, semua darah daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, maka neraka adalah tempat kembali baginya. Serem. Maka kalau duit hilang, ada sesuatu pekerjaan yang kita usahakan ternyata nggak berhasil, alhamdulillah. Mungkin itu ada yang syubhat, mungkin itu adalah yang haram. Cara Allah untuk menghindarkan kita dari yang haram-haram. Alhamdulillah. Keputusan apapun yang kelihatannya gak enak dalam kehidupan kita, andai kamu bisa menyibak hikmah di balik semua keputusan Allah, kamu tak akan pernah berkata selain alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas keputusan apapun yang kau berikan dalam hidupku ini. Andai kamu bisa menyingkap hikmah dari setiap pahit keputusan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, niscaya hatimu hanya akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hasilnya selalu indah, ibu-ibu saudara sekalian. Hasilnya selalu indah. Dan yang ketiga, yang pertama tadi apa? Biar nggak lupa lagi nih. Pengujinya, penentunya adalah yang kedua, semua yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Dengan cara itu, kamu akan mudah untuk berdamai dengan takdir. Dan yang ketiga, ibu-ibu saudara sekalian, yang Allah siapkan sesudah kesabaran kita menghadapi takdir-takdir buruk dalam kehidupan, yang Allah siapkan luar biasa besarnya, dari kemuliaan hidup dunia hingga kemuliaan dan kebahagiaan hidup akhirat. Bu, gak ada siapapun yang gak diuji. Akan tetapi ujian selalu saja menjadi sarana diterima atau sarana dinaikkan kelas. Kan begitu? Ibu mau masuk universitas yang bagus, anakmu mau masuk di universitas yang bagus, ada tesnya, Bu.
Kalau nauzubillah anakmu sampai berzina, bisa jadi kamu tutupi pintu darinya, mengusir anak tersebut dari rumahmu dan tidak lagi menerimanya sebagai anakmu. Bukan begitu? Allah tuh terhadap hamba-hambanya suka kayak gitu. Allah kasih ujian untuk Allah lihat di antara hambanya. Ayyukum ahsanu amala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat siapa di antara kalian yang selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Siapa di antara kalian hamba-hambaku yang baik. Untuk aku pilih kalian. Untuk aku terima kalian menjadi hamba-hamba terkasih. Hamba-hamba tercinta. Hamba-hamba yang akan selalu aku pandang dengan pandangan kasih sayangku. Penerimanya, seleksinya bukan main-main. Ketat sekali ibu-ibu saudariku sekalian untuk menjadi seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima kita. Dan itu hal penting sekali lagi dalam hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kalau ada baca gitu, ada orang meninggal dunia, ucapannya seperti ini, semoga ruhnya diterima di sisi Allah. Bener banget, itu bener banget. Karena tidak semua umat, tidak semua hamba, tidak semua manusia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu bisa bayangin kalau datang hari kematianmu sementara Allah belum menerimamu sebagai hamba. Kalau datang hari kematian dan kamu terusir dari pintu rahmatnya Allah, ke pintu mana kamu akan datang? Bu, kalau datang ajal menjemputmu, Allah belum menerimamu sebagai hambanya. Kalau datang hari kematian dan kamu terusir dari pintu rahmatnya Allah, ke pintu mana kamu akan datang? Bu, kalau datang ajal menjemputmu, perempuan-perempuan, para istri yang sedang merasa hati suaminya jangan kamu pikir orang-orang yang hidupnya sukses di dunia tidak melewati masa-masa berat. Semua orang yang hidupnya sukses, secara kamu lihat sukses di dunia nih, saya nggak lagi bicara akhirat ya, dunia aja. Kalau kamu lihat orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang besar, pasti dulu-dulunya melalui masa-masa berat, ibu-ibu sekalian. Dihujat, dibully, dicaci maki, ditinggalkan orang yang dia cintai, pasti dikasih sakit, dikasih ujian-ujian berat gitu. Itu buat sukses dunia, apatah lagi sukses akhirat. Udah pasti melalui masa-masa berat. Pelayar tangguh selalu saja dibesarkan dengan badai-badai dan gelombang-gelombang besar di lautan. Gak akan ada ceritanya lautan tenang menghasilkan pelayar tangguh, Bu. Pelayar tangguh selalu karena ia sudah pernah mengalami badai-badai besar dalam lautan. Karenanya ia menjadi orang-orang tangguh. Demikian pula dengan hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Pasti melewati takdir-takdir buruk dalam kehidupannya. Pasti melalui badai-badai dalam kehidupannya. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan al-bala muwakkalun bil anbiya tumal ada takdir buruk dalam kehidupanmu, enggak apa-apa. Yang perlu kamu lakukan hanyalah tetap menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kembalilah selalu kepada Allah. Mintalah bimbingan Allah selalu. Dan Bu, selain daripada meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kamu selalu berzikir, tidak meninggalkan perkara yang wajib, ya. Salat yumit wa huwa ala kulli syai'in
qadir dalam kehidupan. Sehingga hari kamu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kamu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu telah menjadi seseorang yang mulia di sisinya dan diterima olehnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, ini ada kesempatan untuk bertanya mungkin 10 menit, akan tetapi saya tawarkan ibu-ibu, mau nggak kalau 10 menitnya saya ganti dengan kita doa bersama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, ini ada kesempatan untuk bertanya mungkin 10 menit, akan tetapi saya tawarkan ibu-ibu, mau nggak kalau 10 menitnya saya ganti dengan kita doa bersama. Kita bersolat bersama. Mau pertanyaan atau mau doa bersama? Baiklah, kalau gitu kita akan doa bersama-sama. Kita baca terlebih dahulu salawat Nabi Muhammad SAW. Saya mau ajak ibu-ibu untuk bersalawat, namanya salawat Tibbil Qulub. Ya. Salawat Tibbil Qulub, bacanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi wa dawaiha wa tulis salawat Tibbil Qulub, itu udah langsung keluar. Arti salawatnya, kita minta kepada Allah, semoga Allah karuniakan kepada kita hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih, dengan berkatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Tibbil Qulub, sebagai dokter bagi hati kita sekalian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan berkatnya Nabi besar Muhammad, Allah akan sebagai keburukan. Mata yang terang Allah izinkan untuk tetap bisa memandang wajah orang-orang mulia. Mudah-mudahan Allah terangkan mata kita untuk bisa terus memandang wajah orang-orang mulia di sisi Allah. ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Allahumma salli wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة بالقبول من كل سوء بنية أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويعطي كل سائل منا ومنكم سولا ومأموله على ما يرضي الله ورسوله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة برحمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن والصدير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم وما قضيت علينا من أمر فاحفظ علينا فيه الأجل والدين. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وآفنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا تجمع بها شمولنا وترفع بها درجاتنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا. اللهم إنا نسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Lihatlah semuanya ya Allah, lihatlah semuanya ya Allah. Hamba-hamba-Mu ya Allah. Kami mohon padamu, terimalah kami di sisi-Mu ya Allah. Jangan tolak kami ya Allah. Jangan usir kami dari rahmat-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami hidup tanpa bimbingan dan petunjuk dari-Mu ya Allah. Lihatlah semuanya ya Allah. Bimbing kami menjalani kehidupan seperti yang Engkau inginkan. Allahumma ya Rabbi ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, sebagaimana Engkau telah membimbing hamba-hamba-Mu yang saleh, sebagaimana Engkau telah menunjukkan jalan kepada hamba-hamba-Mu yang saleh, sebagaimana Engkau telah memandu jalan kehidupan hamba-hamba-Mu yang saleh-salehah. Bimbinglah kami menjalani kehidupan seperti yang Engkau inginkan ya Allah. Bimbinglah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang salehah. Ya Allah, solehahkan kami sebagai ibu bagi anak-anak kami. Solehahkan kami sebagai istri bagi suami kami. Solehahkan kami sebagai anak bagi kedua orang tua kami. Jangan biarkan ada seorang pun di antara kami anak durhaka pada orang tuanya. Jangan biarkan seorang pun di antara kami menjadi istri yang durhaka bagi suaminya. Jangan biarkan seorang pun di antara kami menjadi ibu yang tidak baik bagi anak-anaknya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami pun mohon kepadamu ya Allah. Pandanglah anak-anak kami ya Allah dan soleh-solehahkan mereka ya Allah. Pandanglah anak-anak kami ya Allah dimanapun sekarang mereka sedang berada. Pandanglah mereka dan sayangilah mereka ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menyayangi anak-anak dari para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menyayangi hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah ya Allah. Pandanglah pula anak-anak kami dengan pandangan yang sama. Allahumma ya Allah, bimbing mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah.
sehingga mereka mampu menjadi hamba-Mu yang baik. Jangan ada di antara mereka yang meninggalkan sholat. Jangan ada di antara mereka, ya Allah, yang dekat dengan dosa-dosa. Jauhkan mereka dari narkoba, jauhkan mereka dari minuman keras, jauhkan mereka dari perjudian apapun bentuknya, jauhkan mereka dari perzinaan apapun bentuknya. Jauhkan mereka dari ajaran-ajaran yang salah, jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang bebas, jauhkan mereka dari apapun yang dapat membuat mereka jauh dari-Mu, ya Allah. Dekatkan anak-anak kami dengan orang-orang yang saleh-salehah. Dekatkan mereka dengan pergaulan yang baik yang dapat membimbing mereka, ya Allah. Hadirkan untuk mereka guru yang dapat membimbing kehidupan mereka, ya Allah. Dekatkan mereka dengan para ulama. Dekatkan mereka dengan para ulama, ulama-ulama yang saleh, ulama-ulama yang zuhud, ulama-ulama yang dapat membuat mereka semakin dekat dengan jalan-Mu, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah. Bahagiakan hati kedua orang tua kami, ya Allah. Kau memerintahkan kami untuk berbakti kepada kedua orang tua kami. Lihatlah kami yang seringkali tidak mampu melakukannya. Kami mohon padamu, ya Allah. Jadikan kami anak yang berbakti. Dan masalah membahagiakan orang tua, ya Allah, kami mohon padamu. Bahagiakanlah orang tua kami, ya Allah. Sehatkan badannya. Sibukkan mereka dengan-Mu, ya Allah. Sibukkan mereka beribadah kepada-Mu, ya Allah. Damaikan hati mereka, ya Allah. Jadikan mereka mampu memaafkan kesalahan orang. Mampukan hati mereka untuk berdamai dengan kehidupan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan mereka hamba-hamba yang pandai bersyukur. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang pandai bersabar. Bahagiakanlah hati mereka di sisi-Mu, ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang telah berpulang kepada-Mu, kami mohon padamu, ya Allah. Bahagiakanlah mereka di sisi-Mu, ya Allah. Luangkanlah kuburnya, lapangkanlah kuburnya, terangkanlah kuburnya, bahagiakanlah mereka dalam alam barzahnya. Kumpulkan mereka dengan arwah-arwah hamba-hamba-Mu yang saleh, ya Allah. Kami titipkan mereka kepada-Mu, ya Allah. Kami tak lagi mampu menyunggingkan senyum di wajah mereka. Engkau dapat melakukannya untuk kami, ya Allah. Sampaikanlah kepada mereka hanya kabar yang menyenangkan tentang kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah. Di antara kami yang jadi istri, jadikan ia istri yang salehah. Karuniakanlah untuk kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bimbing kami, ya Allah, menjadi istri yang baik baginya, dan bimbing dia, ya Allah, menjadi suami yang baik bagi kami. Bimbing kami, ya Allah, menjalani kehidupan berumah tangga seperti yang Engkau inginkan. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami kepada suami kami. Dan jadikanlah hati suami kami berlapang dada untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kami padanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Dan jadikanlah hati kedua orang tua kami berlapang dada memaafkan kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami kepada anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami berlapang hati untuk bisa memaafkan kesalahan kami, orang tuanya. Ya Allah, ampunilah segenap dosa
dosa-dosa kami kepada semua hamba-hamba-Mu ya Allah. Dan jadikanlah semua orang yang kami pernah berbuat salah kepada mereka berlapang hati untuk dapat memaafkan kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, ampunilah dosa yang antara kami denganmu ya Allah. Ampunilah dosa mata saat ia tidak terjaga. Ampunilah dosa telinga saat ia tidak terjaga. Ampunilah dosa lisan kami ya Allah saat lagi dan lagi ia mengucapkan kalimat-kalimat yang membuatmu murka. Ampunilah setiap ghibah. Ampunilah setiap namimah. Ampunilah setiap fitnah. Ampunilah setiap kebohongan yang pernah keluar dari lisan-lisan kami. Ampunilah jika ada kata-kata kasar, kata-kata kotor yang kami sampaikan kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Ampunilah dosa dari lisan-lisan kami ya Allah. Ampunilah dosa dari tangan kaki kami, perut farji kami, dan lebih dari semuanya ampuni dosa hati kami ya Allah. Yang seringkali tidak mampu berdamai tatkala takdir buruk datang dalam kehidupan kami. Maafkan kami ya Allah. Yang seringkali tidak mengerti betapa indahnya setiap keputusan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami justru malah mempertanyakan takdir-Mu itu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mampu bersyukur atas setiap apapun yang Kau tetapkan dalam kehidupan kami. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mampu bersabar setiap hal yang tidak menyenangkan kami rasakan datang dalam kehidupan kami. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tetapkanlah iman dan Islam di dalam hati kami.